Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah menjadikan wajah orang-orang yang mendengarkan hadis, menghafalnya lalu menyebarkannya kepada orang lain. Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Dan semoga Allah juga memberikan rahmat yang banyak dan menjadikan orang-orang yang mendengarkan hadis ini, menonton video ini, kemudian menilai, kemudian subscribe dan menyebarkannya kepada orang lain. Semoga Allah jadikan sebagai ahli hadis di dunia dan berkumpul bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama belajar membaca kitab Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti, yaitu bagian kitab zikir dan doa bab keutamaan zikir. Dalam hadis nomor 1929, Imam Suyuti menuliskan sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqul, inna abdi kulla abdi alladhi yadhkuruni wa huwa mulaqi kirnahu. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya hamba-hambaku yang sebenar-benar hambaku adalah orang yang menyebut aku sedang ia bertemu musuhnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Imarah bin Zakarah. Status hadis ini hasan. Mari kita lihat kutipan syarahnya dari kitab Fathul Qadir karangan Imam Al-Munawi, salah satu ulama ahli hadis ahli sunnah wal jamaah, yaitu ketika seseorang bertemu musuhnya dalam peperangan, kemudian lisan dan hatinya tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut termasuk salah satu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati. Nah, hadis ini secara tekstual atau aslinya kira-kira menggambarkan seseorang yang berangkat berperang, kemudian di tengah medan perang dia bertemu dengan musuhnya. Nah, secara kebetulan dia itu dalam tanda petik dalam kesulitan, atau dalam ambang kematiannya, dalam ambang kekalahannya. Nah, meskipun dalam kondisi seperti itu, yang dia ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia ingat adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kok bisa? Iya, sebab ada orang lain yang dalam kondisi seperti itu mungkin pilihannya, tanpa menghakimi, pilihannya adalah satu, menyebut salah satu nama setan misalnya, seperti yang kita lihat di film-film. Sebut namaku maka aku akan kamu tolong, gitu kata setan. Atau misalnya dia lebih memilih berkhianat kepada pemimpinnya demi menyelamatkan nyawanya sendiri, dan lain-lain. Itu aslinya begitu menurut teks hadis ini. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran begini. Inna Allah Ta'ala yaqul inna abdi kulla abdi alladhi yadhkuruni wa huwa mulaqi kirna.
hamba Allah yang sejati adalah hamba Allah yang ketika menghadapi musuhnya, apa itu musuh? Bisa dirinya sendiri, bisa orang lain, bisa kesusahan hidup, atau bisa ya ketika dia ke hutan misalnya bertemu dengan ular, bertemu dengan harimau, yang dia ingat adalah Allah. Langsung membaca doa misalnya. Masuk hutan, termasuk suatu wilayah yang terbilang angker, langsung ingat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau baca doa masuk suatu wilayah a'udzubikalimatillahit tamat min syarri ma khalaq. Dengan doa tersebut insya Allah selama orang tersebut di wilayah yang menyeramkan tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi yang dibaca adalah zikir dan doa yang diajarkan Rasulullah, bukan jampe-jampe yang misalnya setan yang ditidul, setan yang dikaler, gandarwan mengagetkan dia lembur, pulang ngaganggu simpurin pada dia. Bukan jampe-jampe seperti itu. Bisa dengan bahasa selain Arab, dengan bahasa daerah sini, tapi tetap mintanya kepada Allah misalnya, ya Allah mudah-mudahan engkau lindungi selama di daerah ini dari segala macam bahaya, baik bahaya yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Itu salah satu contoh ya kan. Nah kalau zaman sekarang kan misalnya dalam suatu kesulitan yang diingat HP, mana HP. Bukannya salah, tapi jangan sampai ingatnya kita kepada HP ketika menghadapi sesuatu musuh, suatu bahaya, mengalahkan ingat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu caranya lagi-lagi karena ini sedang babnya itu bab zikir, bab doa, lagi-lagi yaitu menghafalkan sebanyak mungkin doa dan zikir yang diajarkan oleh Al-Quran, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya seperti yang saya contohkan tadi, ketika kita menghadapi petir, langsung baca doa. Ketika ada petir, ya subhanallah, atau kalau nggak hafal ya cukup sebut asma Allah apa saja. Ketika kita menghadapi apa, masalah apa, itu doa lagi, zikir lagi. Nah, hal tersebut tidak akan terjadi ketika seseorang tidak ada konektivitas dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu cara mengkonekkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hafalkan doa-doa sebanyak mungkin, terutama doa-doa yang diajarkan langsung oleh Al-Quran dan diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti doa selain itu juga bagus juga. Nah, kalaulah kita sudah menghafalkan banyak doa dalam bahasa Arab nggak hafal, menghafalkan banyak doa dari para ulama nggak hafal, minimal kita tahu bahwa ada doa anu kan begitu. Contoh seperti ini. Inna Allah Ta'ala yaqulu inna abdi kula abdil ladhi yadkurni wa huwa mulakin kirna. Hamba Allah sejati adalah hamba Allah yang ingat kepada Allah ketika dia bertemu dengan musuh. Ketemu harimau, langsung ingat pada Allah. Meskipun kita tidak lupa berikhtiar dengan hal-hal yang sifatnya ikhtiari. Sebab banyak orang-orang yang ketika menghadapi kesulitan yang diingat bukan Allah, tapi tetangga misalnya. Tiba-tiba celakanya ingat apa? Wah, teman saya yang polisi misalnya. Oh, teman saya yang juragan buat utang. Hal-hal seperti itu boleh dan dibenarkan, tetapi jangan sampai ingat kita kepada selain Allah mengalahkan ingat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau contoh yang salah tapi nggak tepat. Yaitu yang ketika kita ada orang latah misalnya, kesaduk nah itu. Bisa, dan maksud itu bisa, kalau bisa dalam latah pun yang keluar dari mulut kita adalah Allah. Lafal bisa kesaduk, subhanallah, kepukul, astagfirullah, kira gitu. Begitu takut, Allah. Begitu senang, alhamdulillah. Begitu takut, alhamdulillah. Nah, kira-kira begitu. Jadi Allah lagi. Nah, hal seperti itu mustahil terjadi kalau kita tidak melatih diri dengan cara menghafalkan banyak zikir, menghafal banyak doa. Tentu itu dalam makom ikhtiari usaha kita. Kalau dari makom mendapat hidayah dan taufik dari Allah, itu ya udah nggak usah dibahas.
Kalau dia dapat hidayah, tapi otomatis nggak banyak apa doa pun ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan menjadi hamba seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, yaitu orang yang ketika bertemu musuhnya ingatnya pertama kali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi sekarang nih lagi musimnya rame-ramenya perang Rusia Ukraina untuk Rusia Amerika Serikat dan NATO kan itu. Saya kira-kira jangan seperti itu. Jadi kalau di medan tempur ketemu musuh, ya Allah lindungi aku dari bahaya para musuh itu. Ya Allah lagi ya begitulah. Kita lanjutkan. Itu jadi salah satu kalau Anda, saya, kita semua pengen jadi hamba yang sejati, salah satu caranya itu perbanyak berzikir supaya kalau kita menghadapi kesulitan apapun, bahaya apapun, yang pertama kita ingat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan hadis Jami'ul Shahih nomor 4310. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakirullahi fil ghafirina bimanzilatis shafiri fil farina. Orang yang zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala di tengah-tengah orang lalai menempati kedudukan orang yang sabar di tengah-tengah orang yang melarikan diri dalam peperangan. Hadis riwayat Imam Tabrani dari Ibnu Mas'ud. Status hadis ini sahih. Coba kita lihat sedikit cuplikan dari Syarah Faidul Qadir Imam Al-Munawi. Orang yang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di tengah orang yang lalai diserupakan dengan mujahid yang sabar melawan dan membunuh musuh di tengah-tengah orang yang melarikan diri dalam peperangan. Lagi contohnya perang. Nah begini, jihad di dalam Islam, berperang melawan musuh-musuh Islam, tentu ketika konteksnya zaman perang, itu merupakan salah satu ibadah yang berpahala sangat besar. Maka jihad yang sangat besar. Nah, tetapi sebaliknya melarikan diri dari peperangan karena pengecut itu juga merupakan dosa besar. Nah, orang yang zikir di tengah-tengah orang yang lalai diserupakan seperti seorang mujahid yang maju melawan musuh-musuh Islam dibandingkan dengan orang-orang yang melarikan diri. Dengan kata lain, orang yang zikir di tengah kelalaian memiliki keutamaan yang sangat tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang lalai. Nah, kalau di zaman kita, zaman sekarang ini 2022, contoh gampangnya begini. Misalnya kita berada di sebuah stadion. Entah gimana ceritanya, kita berada di tengah-tengah orang yang sedang nonton konser musik. Kebetulan musiknya musik dari barat misalnya. Kebetulan isi musiknya maksiat, melalaikan, kira-kira begitu. Tiba-tiba terdengar suara azan isya misalnya. Azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa dipastikan misalnya sekitar 90% semuanya lalai. Lalai dalam artian nggak mengindahkan aja, bodo amat azan gitu kan. Bodo amat sholat isya. Nah, tiba-tiba yang 10% orang itu yang berada di stadion itu, mereka ingat pada Allah, ada dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawab asyhadu an la ilaha. Terus setelah selesai baca doa setelah azan. Nah, setelah itu dia menyempatkan diri sholat dulu, karena di stadion biasanya ada musola sholat dulu. Nah, kira-kira itu perbuatan orang yang ingat kepada Allah, ingat dalam konteks yang contoh tadi itu, menjawab azan, kemudian melaksanakan sholat, di tengah orang-orang yang lalai dalam artian tidak menjawab azan dan tidak melaksanakan sholat, itu sangat utama. Seperti orang yang berjihad fisabilillah. Itu contoh lain. Contoh lain nih, zaman digital. Zaman kita nih, seperti Anda nih. Ya, Anda yang lagi menonton video ini, insya Allah Anda sekarang termasuk orang-orang yang zikir, orang-orang yang punya keutamaan seperti mujahid. Karena apa?
Ya, di tengah jutaan orang, di tengah miliaran orang yang memilih konten-konten yang lalai, yang melalaikan, Anda alhamdulillah kita semua memilih konten yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Ya, buktinya kita baca hadis, baca sesuatu yang bikin kita ingat kepada Allah tuh. Itu namanya itu jihad, jihad digital, zikir di era digital. Oh iya. Coba. Nah, maka termasuk salah satu motivasi saya membuat video-video seperti ini yaitu tadi, mungkin saya orang bodoh, memang seperti itu, mungkin saya nggak ada yang dengerin, memang seperti itu, tetapi biarlah saya menjadi konten-konten dalam tanda petik konten paling rendah yang dibuat oleh orang-orang alim, oleh para ulama untuk meramaikan. Asalnya kan saya melihat begini, di dunia maya, di dunia digital banyak sekali konten-konten sampah dalam tanda petik ya. Sampah dalam tanda petik dari segi isinya nggak bermutu, dari segi cara mensutnya nggak bermutu. Tapi kok heran, kadang yang melihat itu jutaan orang, tapi kok heran kadang subscribernya itu jutaan puluhan orang, padahal kontennya gitu-gitu doang. Dari segi pendidikan umum nggak mendidik, bahkan kadang lebih cenderung pornografi, porno aksi, tetapi banyak yang menonton, banyak subscribernya. Nah itu kalau begitu saya juga bisa lah membuat konten dalam tanda petik konten sampah, gitu, sampah kanan gitu kita silakan. Kalau ada orang-orang yang membuat konten sampah kiri gitu kan, maksudnya sampah kiri itu ada orang yang kontennya misalnya isinya tentang pornografi, subscribernya puluhan ribu, penontonnya puluhan juta, tapi ada yang sama kontennya pornografi misalnya yang subscriber 1-2, yang nonton 1-2. Nah, kira-kira saya itu sampah kanan. Ada para alim ulama seperti Gus Baha, subscribernya jutaan, penonton yang ditontonnya itu like-nya jutaan, ditonton jutaan. Ada Ustadz Haji Hidayat juga sama, subscribernya jutaan, puluhan juta. Ada juga UAS, begitu juga kontennya jelas bermutu, bersanad sampai Rasulullah. Itu biar mereka ulama-ulama di atasnya, saya bagian sampahnya di sini. Isinya nggak bermutu, subscribernya juga sedikit, mudah-mudahan jadi banyak ya Allah, amin. Yang nonton juga sedikit, mudah-mudahan jadi banyak ya Allah, amin. Akhirnya saya begitulah. Kalau di pihak kiri ada yang nyampah, di pihak kanan kira-kira tuh bagian saya yang nyampahnya tuh. Nah, jadi yang mutu-mutunya nanti lah biar ulama-ulama seperti Gus Baha, UAS, dan kiai-kiai yang lainnya, saya bagian sampahnya aja deh, meramaikan gitu. Nah, artinya apa? Artinya sesuatu kelihatan bagus tuh kalau ada yang jeleknya. Nah, saya udah bagian yang jeleknya dah. Tapi mudah-mudahan juga nanti kebagian juga yang bagusnya. Bagian yang sedikit sih paling berarti mudah-mudahan nanti kebagian juga yang banyak subscribernya, Allahumma. Nah, kira-kira begitulah. Nah, berkaitan dengan hadis ini kira-kira begitu. Biar orang lain nyampah membuat konten-konten yang kurang baik, yang pornografi, pornografi, marilah kita sama-sama membuat konten-konten yang insya Allah bermutu baik di dunia maupun di akhirat. Konten-konten yang baik baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma. Nah, itu salah satu insya Allah cocok dengan hadis ini. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan keutamaan di tengah orang-orang lain yang menonton video-video nggak jelas. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita menonton video-video yang jelas. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah dan taufik kepada kita membuat konten-konten yang jelas, mensubscribe channel-channel yang jelas. Allahumma amin. Nah, dengan begitu, sama kita mudah-mudahan juga menjadi kelompok inna abdi kula abdi alladhi yadkuruni wa huwa mulaqin, karena menjadi hamba Allah yang sejati di tengah-tengah kegilaan dunia diri kita. Allahumma amin. Nah, begitu salah satu cara ujrah itu dalam ilmu tasawuf, kalau nggak salah itu konsep menyendiri untuk berzikir kepada Allah, menyendiri untuk menjauhi maksiat kepada Allah, untuk
khalwat, meskipun positif, tapi juga ada nanti negatifnya. Sekarang kita ngomong positifnya saja dah. Nah, salah satu cara kita zikir digital yaitu salah satu kita ujlah di dunia tahun 2022 dan seterusnya, yaitu kita menyendiri dengan konten-konten positif. Kita menyendiri untuk berzikir walaupun hanya di dunia mah. Tentu di dunia itu harus berlanjut. Kira-kira begitu ya. Saya ulangi hadisnya. Zakirullahu fil ghafilin bimanzilatis sabiri fil farin. Orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah orang lalai menempati kedudukan orang yang sabar di tengah orang-orang yang melarikan diri dalam peperangan. Status hadis itu sahih. Hadis ketiga yaitu hadis dari kitab Jami'us Shahih nomor 4651. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqal mufriduna al-mustahfiruna fi dzikrillahi yadamul dzikru anhum aqalahum fayatuna yaumal qiyamati khifafan. Kita ulangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang dituliskan oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Jami'us Shahih pada hadis nomor 4651, sabaqal mufriduna al-mustahfiruna fi dzikrillahi yadamul dzikru anhum aqalahum fayatuna yaumal qiyamati khifafan. Artinya telah mendahului orang-orang yang menyendiri, yang sangat senang zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir akan meletakkan beban-beban mereka sehingga mereka akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ringan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Hakim dari Abu Hurairah. Riwayat Tabrani dari Abi Darda. Status hadis ini sahih. Mari kita lihat sedikit cuplikan syarah dari Faidul Qadir Imam Al-Munawi. Al-mufridun adalah orang yang menarik diri dari kebiasaan buruk manusia untuk menyendiri dan lalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menarik diri untuk naik kepada derajat yang lebih tinggi, yaitu derajat para ahli zikir. Zikir yang mereka lakukan akan mengurangi dosa-dosa yang pernah dilakukannya, sehingga kelak akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ringan dari beban dan dosa. Nah, kata kuncinya di sini al-mufarridun. Al-mufridun. Apa itu al-mufridun? Kata Imam Al-Munawi disebutkan orang yang menarik diri dari pergaulan. Begini. Sebagai manusia, apalagi di zaman digital kayak gini, mau tidak mau kita pasti harus berinteraksi dengan manusia lain. Tetapi ada orang-orang di saat manusia lain, orang-orang lain itu berbuat dosa, lalai, atau maksiat. Nah, dia menarik diri, saya mah di rumah saja lah, baca Al-Quran. Lah, saya mah di rumah saja lah, mencari rezeki yang halal. Di saat orang lain berbondong-bondong mencari rezeki yang subhat, yang haram, biarlah saya mah yang halal saja, kira-kira begitu. Itu makna luasnya. Tapi kalau makna sempitnya, yaudah, ketika orang lain rame-rame menghafalkan nyanyian-nyanyian yang kurang positif, nih saya tekankan, nyanyian yang kurang positif. Tentu ada nyanyian yang positif. Dia lebih memilih menghafalkan zikir dan doa untuk diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jelas ya. Nah, di sini disebutkan bahwa zikir yang dilakukan seseorang itu bisa meringankan beban dia, baik beban di dunia maupun di akhirat. Sehingga ada dalil yang mengatakan bahwa istirahatnya orang yang beriman adalah zikir kepada Allah. Contoh misalnya, ada orang yang seharian kerja, kemudian dia pulang ke rumah sambil istirahat baca Al-Quran, nikmat rasanya baca Al-Quran. Sambil di rumah baca hadis, nikmat. Nah, itu istirahat orang beriman itu kayak begitu. Hati tenang, pikiran tenang,
duit udah dapat banyak, udah habis kerja ya kan. Nah sementara ada orang-orang yang seharian kerja, ketika dia lelah cari hiburannya ke diskotek, mabuk-mabukan, ke rumah bordir buat berzina misalnya, terus ke tempat stadion buat lihat konser, dan lain itu pilihan-pilihannya kan banyak. Kita mau pilih yang mana? Nah kalau orang yang beriman itu hatinya akan tenang dengan cara berzikir kepada Allah, dengan cara membaca Al-Quran, membaca hadis, menonton kajian-kajian hadis, menonton kajian-kajian para ulama, dan lain-lain. Sekarang mari kita cek diri sendiri apa yang kita tonton, kan begitu. Nah kalau Anda sekali lagi insya Allah lagi bagus, lagi full imannya, kenapa? Yang ditonton pun tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan lewat video ini kita sama-sama menjadi keluarga besar ahli hadis. Bukan ahli hadis kita yang ahli hadis. Ya kalau namanya keluarga kan ada kepala keluarganya, ada anaknya, ada yang pintar, ada yang bodohnya. Nah kira-kira kita yang mana aja deh, yang penting kita masuk dalam keluarga besar ahli hadis, baik di dunia maupun di akhirat, yang nanti di akhirat akan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.